Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah atsar yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dahulu kala seorang dari Syam yang kuat. Awalnya ia menjadi utusan Umar bin Khattab, lantas ia menghilang dari Umar. Kemudian Umar bertanya kepada orang-orang, apa yang dilakukan Fulan bin Fulan? Orang-orang mengatakan ia sekarang jadi pecandu minuman keras. Maka kemudian Umar memanggil sekretarisnya, lalu memerintahkan, tulislah. Umar mendikte, min Umar bin Khattab ila Fulan bin Fulan. Dari Umar bin Khattab kepada Fulan bin Fulan, salamun alaik, semoga keselamatan untukmu. Fa inni ahmadu ilaikallah alladzi la ilaha illahu ghafirid danbi wa qabilit taubi syadidil iqab ditauli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Sungguh untukmu aku menyanjung Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Allah itu maha mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras hukumannya. Allah yang mempunyai karunia, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah kita kembali. Ini isi suratnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Singkat, padat, jelas dan tegas. Setelah selesai menulis surat tersebut, kemudian Umar berkata kepada sahabatnya, "Ud'ullaha li akhikum ayyuqabila biqalbihi wa an yatuballaha." Berdoalah kepada Allah untuk saudara kalian agar ia bisa menerima hidayah dengan hatinya, lalu semoga ia bisa bertaubat kepada Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika surat Umar telah sampai di tangan orang tersebut, ia membaca surat tersebut dan ia terus mengulanginya. Ia membaca ghafirid danbi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah yang maha mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras hukumannya. Berarti Allah telah mengingatkanku akan hukumannya dan telah memberi janji kepadaku jika mau memohon ampun kepadanya. Dikeluarkan pula oleh Al-Hafiz Abu Nuaim dari hadis Ja'far bin Barqon. Ada tambahan, falam yazal yuraddiduha ala nafsihi summa baka summa naza'a fa'aksanan naz'i. Dirinya terus mengulangi bacaan ayat tadi, kemudian ia menangis, kemudian ia sekarat dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Lalu berita meninggalnya orang tersebut sampai kepada Umar radhiyallahu anhu. Ia pun berkata, hakada fasna'u idza ra'aitum akhakum zalla zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu wa da'ullaha lahu an yatuba alaihi wa la takunu a'wana lisyaitani alaihi. Demikianlah yang harus dilakukan. Jika kalian melihat saudara kalian tergelincir pada suatu kesalahan, maka tunjukkanlah ia ke jalan yang benar dan ajak ia kepada kebaikan. Berdoalah kepada Allah untuknya agar ia bertaubat kepada Allah, dan janganlah jadi sekutu, kawan dekat syaitan untuk menyesatkannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dituliskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam surat tersebut adalah surat Al-Mu'min ayat 3. Ghafirid danbi faqabilit taubi syadidil iqab ditauli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan ayat ini menerangkan bahwa Allah itu mengampuni dosa yang telah lalu, menerima taubat pada masa yang akan datang bagi mereka yang mau bertaubat dan tunduk kepada Allah. Namun siksa Allah itu keras bagi yang durhaka dan melampaui batas. Mereka-mereka yang mementingkan dunia kemudian menentang perintah Allah, serta mereka-mereka yang melampaui batas. Hal ini juga seperti firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai ayat 50. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Penyebutan dua hal seperti ini sering ditemukan dalam Al-Quran. Hal ini punya tujuan agar seorang hamba bisa menggabungkan antara roja. Roja itu adalah perasaan harapan kepada Allah.
Ini harus dipelihara dari dalam diri seorang mukmin, itu harus ada perasaan roja kepada Allah. Apa itu roja? Roja itu adalah perasaan penuh harap, harapan yang besar kita gantungkan kepada Allah. Namun selain roja juga harus ada perasaan khauf. Khauf itu adalah rasa takut. Kata para ulama, seluruh amal soleh kita itu harus digantungkan dengan memiliki perasaan roja dan juga perasaan khauf. Khauf itu takut kepada Allah. Jadi takut akan azab Allah, takut amalan-amalan kita tidak diterima Allah. Tapi juga rasa takut itu tidak melahirkan putus asa, melahirkan harapan-harapan melalui ikhtiar, melalui doa-doa kita. Itulah yang disebut oleh ulama roja. Jadi ciri-ciri orang beriman yang baik, yang benar dalam imannya adalah dia memelihara dua perasaan itu kepada Allah. Roja, berharap sepenuhnya, tidak meragukan harapan itu kepada Allah, dan khauf, sambil juga menjaga rasa takut kepada Allah, takut akan azab Allah, takut akan amal-amalnya yang tidak sempurna itu tidak diterima oleh Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari kisah tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya ada orang yang baik kemudian berubah menjadi ahli maksiat di akhir hidupnya. Sebaliknya, ada ahli maksiat tapi menjadi orang yang baik di akhir hidupnya, husnul khotimah. Kita makanya tidak boleh melihat, menghakimi, menjustifikasi, menilai seseorang sekalipun dia itu ahli maksiat, karena kita tidak tahu, walaupun ia ahli maksiat, siapa tahu Allah takdirkan dalam hidupnya kelak di akhir hayatnya menjadi husnul khotimah. Termasuk kita yang mungkin hari ini merasa menjadi hambanya yang telah baik, hambanya yang soleh dan solehah. Jangan ujub, jangan berbangga diri. Teruslah kita itu berdoa kepada Allah, karena kita tidak tahu di akhir hidup kita apa husnul khotimah, apa su'ul khotimah. Inilah pentingnya kita tidak ujub, apalagi takabur dalam hati ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Dalam riwayat lain disebutkan wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada akhirnya. Maka dari itu marilah kita saling mengingatkan, saling memberi nasihat agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.